1.1a6 Demonstrasi Kontekstual Modul 1.1 CGP Angkatan 10 Antoni Harman SPD MPDA Salam Guru Hebat. Fasilitator Indra Tani Jaya PP Herlina Wati. Sembahyang Ki Hajar Dewantara Pingangso Suntulodo menjadi pedoman tauladan bagi peserta didik. Ing Mangya Mangkorso bisa memberi motivasi dan menumbuhkan bakat minat peserta didik. Tut Wiri Handayani bisa memberi dorongan motivasi kepada peserta didik. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak kepada murid. Tujuan pendidikan, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan bahagia setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Peran pendidik diibaratkan seorang petani atau tukang kebun yang tugasnya adalah merawat sesuai kebutuhan dari tanaman-tanamannya. Itu akan tumbuh dan berbuah dengan baik, tentu saja beda jenis tanaman dan beda perlakuan. Kodrat alam. Konsep bermain menurut kodrat alam melibatkan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan sosialnya. Ini berarti eksplorasi, belajar, dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar untuk bertahan hidup dan berkembang. Kodrat zaman. Konsep bermain menurut kodrat zaman mencerminkan pandangan tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungannya seiring dengan perkembangan zaman. Berikut adalah beberapa elemen yang dapat diidentifikasi dalam konsep bermain yang relevan dengan kodrat zaman. 1. Bermain berbasis teknologi. Dalam era modern, teknologi telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Konsep bermain yang sesuai dengan kodrat zaman mencangkup penggunaan teknologi dalam bentuk permainan digital, game online, augmented reality, virtual reality. Bermain dengan teknologi memungkinkan eksplorasi lebih luas dan pengalaman yang mendalam. 2. Bermain kolaboratif. Kodrat zaman menekankan pada konektivitas kolaborasi antar individu. Konsep bermain yang sesuai dengan zaman ini mendorong kerjasama antara pemain dalam permainan dan baik dalam bentuk tim dalam permainan daring maupun bermain secara sosial dalam lingkungan nyata. Kodrat zaman. 2. Berbasis pengalaman. Konsep bermain sesuai dengan kodrat zaman menekankan pada pengalaman yang kaya dan mendalam. Ini memungkinkan melibatkan teknologi canggih seperti reality virtual atau augmented reality untuk menciptakan pengalaman main imersif yang memuaskan. 3. Bermain fleksibel, on the go. Dengan gaya hidup serba cepat dan mobilitas yang tinggi, konsep bermain yang sesuai dengan kodrat zaman mempertimbangkan fasilitas, aksesibilitas. Ini dapat mencangkup permainan mobile atau permainan yang dapat diakses secara mudah dari berbagai perangkat, memungkinkan pemain untuk bermain kapanpun dimanapun mereka berada. Kodrat zaman. 5. Dalam konteks budaya dan sosial, konsep bermain yang sesuai dengan kodrat zaman juga mempertimbangkan perbedaan budaya dan sosial dalam pengalaman bermain. Permainan yang sensitif terhadap nilai budaya dan mengakomodasi keragaman sosial dapat memperkuat ikatan antar individu dan komunitas. Dengan menerapkan konsep bermain yang sesuai dengan kodrat zaman, kita dapat menciptakan pengalaman bermain yang relevan yang memuaskan bagi individu di era moden ini. Pendidikan berpihak kepada anak. Prinsip utama konsep pendidikan yang berpihak kepada anak menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Pendidikan yang menghargai kepribadian anak. Percaya bahwa setiap anak memiliki potensi dan kepribadian yang unik. Oleh karena itu, pendidikan harus menghargai dan mengakui individualitas serta mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri mereka. 2. Pendidikan demokratis. Menekankan pentingnya pendidikan yang demokratis di mana setiap anak memiliki kesempatan yang sama
untuk belajar dan berkembang. Ini berarti memperlakukan setiap anak secara adil tanpa membedakan berdasarkan latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya. Pendidikan yang berpihak kepada anak. 3. Pendidikan yang menyenangkan memandang pendidikan sebagai proses yang seharusnya menyenangkan dan memotivasi anak untuk belajar. Dia mendukung pendekatan pendidikan berorientasi kepada kegembiraan, kreativitas, dan eksplorasi. 4. Pendidikan yang relevan dengan kehidupan nyata. Konsep pendidikan ini menekankan pentingnya pendidikan yang relevan dengan kehidupan nyata anak. Pendidikan harus mengaitkan dengan pelajaran dengan konteks kehidupan sehari-hari anak, agar mereka dapat mengaitkan apa yang dipelajari dengan pengalaman mereka sendiri. 5. Pendidikan kritis dan mandiri. Mendukung pendidikan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan mandiri pada anak-anak. Ini melibatkan pembelajaran yang mendorong anak-anak untuk bertanya, menganalisis, dan mengeksplorasi ide-ide yang mereka sendiri. Pendidikan berpihak kepada anak. 6. Pendidikan moral dan karakter. Selain aspek akademis, pendidikan harus mempertimbangkan pembentukan karakter dan moral anak. Ini melibatkan pengembangan nilai-nilai seperti kejujuran, keberanian, tanggung jawab, dan empati. 7. Pendidikan yang menghargai budaya lokal. Memandang pentingnya memasukkan elemen-elemen budaya lokal dalam pendidikan anak. Ini tidak hanya menghormati warisan mereka, tapi juga membantu mereka menghargai keragaman budaya dalam masyarakat. Konsep pendidikan yang berpihak kepada anak menurut Ki Hajar Dewantara memberikan landasan penting bagi pendidikan yang inklusif, berorientasi pada pengembangan aktif dan membantu anak menjadi individu yang berpikir kritis, kreatif, dan beretika. Konsep cipta, rasa, dan karya merupakan inti dari pendidikan yang holistik. Menurut Ki Hajar Dewantara, ini memacu pendekatan yang melibatkan 3 aspek utama dalam pembelajaran dan perkembangan individu. 1. Cipta. Penciptaan. Aspek ini menekankan pentingnya mendorong kreativitas dan inovasi siswa. Ki Hajar percaya bahwa setiap individu memiliki potensi kreatif yang perlu ditemukan dan dikembangkan. Pendidikan harus memberi ruang bagi siswa untuk berkolaborasi, menciptakan dan mengembangkan ide-ide baru. Ini dapat dilakukan melalui pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada proyek, eksperimen, dan aktivitas kreatif lain. Konsep cipta rasa dan karya merupakan inti dari pendidikan yang holistik. 2. Karya. Kreativitas. Aspek ini meningkatkan pentingnya menghasilkan sesuatu yang bermanfaat, bernilai dalam proses pembelajaran. Ki Hajar Dewantara percaya bahwa pembelajaran sejatinya terjadi ketika siswa dapat mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilannya yang mereka pelajari untuk menciptakan karya-karya yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan masyarakat. Ini dapat melibatkan pembuatan proyek penelitian, karya seni, kontribusi positif dalam komunitas. 4. Dengan mengintegrasikan konsep cipta, rasa, dan karya pendidikan, Ki Hajar Dewantara memandang pendidikan sebagai upaya untuk mengembangkan individu secara holistik dan tidak hanya cerdas secara intelektual, tapi juga sensitif terhadap nilai moral dan mampu menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan visi pendidikan yang fokus pada pengembangan potensi manusia secara menyeluruh, bukan hanya sekedar akademik atau keterampilan teknik semak. Implementasi di sekolah. Mengembangkan kegiatan yang mendukung karakter religius. Pesantren Ramadan, kultum hari Jumat. Implementasi di sekolah. Pembelajar menggunakan media berbasis teknologi informatif yaitu PPT, Canva, Poezi, video pembelajaran untuk menciptakan pembelajaran menarik dan menyenangkan. Implementasi di sekolah. Pembelajaran kurikulum berupa P5 yaitu dengan tema kearifan lokal, adat babako perkawinan untuk pengajaran yang sesuai dengan konteks sosial kultur murid ikut serta bakti sosial. Tantangan implementasi di sekolah. 1. Keterbatasan sumber daya. Keterbatasan sumber daya baik dalam bentuk fasilitas tenaga pendidik yang berkualitas. 2.
tekanan prestasi akademik. Sistem pendidikan yang berorientasi pada nilai standar dan prestasi akademik tidak menekankan pada pengembang kreativitas, karakter, dan keterampilan sosial. 3. Resistensi terhadap perubahan. Pendidik dihadapi dengan resistensi sebagai berbagai pihak termasuk guru, orang tua, dan administrasi sekolah. 4. Tantangan teknologi. Interaksi teknologi dalam pendidikan. Pendidik tidak bisa menggunakan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman. 5. Kebutuhan perubahan kurikulum. Menimbulkan efek kurang siap pendidik, siswa, orang tua untuk menerima perubahan kurikulum. 6. Pelatihan guru yang tepat. Memerlukan pendidik yang terlatih memiliki tentang pendekatan holistik dalam pendidikan yang berpusat pada siswa. Solusi implementasi di sekolah. 1. Peningkatan sumber daya. Memperdayakan banyak sumber daya yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Bisa dilakukan melalui kerjasama antar pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, misalnya kerjasama magang siswa. 2. Pengembangan kurikulum yang relevan. Mengembangkan kurikulum yang menekankan pada pengembangan kreativitas, karakter, dan keterampilan sosial serta mengintegrasikan nilai lokal dan budaya. 3. Pelatihan guru mendalam. Melakukan pelatihan guru berkelanjutan dapat dilakukan melalui workshop, seminar, program pengembang profesional lainnya. 4. Penguatan kolaborasi dengan komunitas. Pendidik ikut bergabung di komunitas PMM, MGMP, melibatkan orang tua, tokoh masyarakat dan organisasi dan pemerintahan dalam mendukung proses PBM di sekolah. 5. Mendorong kreatif dan inovatif. Membagi penilaian menjadi 2 aspek penilaian, pengetahuan dan keterampilan, sehingga nampak eksplorasi kreativitas yang mendukung pembelajaran aktif dan berpusat pada siswa. 6. Penggunaan teknologi yang bijaksana. Pendidik mengintegrasikan teknologi secara bijaksana, terkendali dan terarah, tanpa mengorbankan bahwa teknologi tidak selamanya membawa dampak positif terhadap pendidikan karakter 7. Anak. Mengadopsi pendekatan evaluasi yang holistik. Mengubah pendekatan evaluasi yang penilaiannya menekankan pada pengembangan individu secara menyeluruh daripada hanya berprestasi akademik semata. 8. Membangun kesadaran dan dukungan masyarakat. Melakukan kampanye program untuk meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terhadap pendidikan. Terima kasih. Salam guru hebat. Mari bersama maju negeri, maju bangsa.